Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rusli akan mempresentasikan rencana penelitian yang berjudul Islamic Banking Performance, Kinerja Keuangan dan Kepatuhan Syariah. Untuk pendahuluan fenomenanya, berdasarkan perkembangan Islamic Banking, itu memang sangat pesat, terutama pada negara-negara yang memiliki mayoritas Muslim terbesar di dunia. Kita bisa lihat di sini adalah industri keuangan syariah terbaik di dunia menurut IFDI. Bahwasanya di sini terlihat Malaysia menempati peringkat pertama di 114 poin, disusul oleh Indonesia dengan 76 poin, kemudian Saudi Arabia itu 74 poin. Nah, Indonesia menduduki peringkat kedua, ini sesuai dengan tahun sebelumnya juga seperti ini. Oke, penilaian utama daripada IFDI terkait dengan peringkat industri keuangan syariah terbaik di dunia itu terkait dengan tata kelola, perkembangan kuantitatif, kesadaran, pengetahuan, dan tanggung jawab sosial. Nah, IFDI ini adalah indeks yang digunakan untuk mengukur perkembangan keuangan syariah dengan kinerja sesuai dengan sifat dan tujuan yang berbasis syariah tentunya. Kemudian kalau misalkan dilihat daripada aset perkembangan keuangan syariah di dunia, kita bisa melihat di sini bahwasanya secara global aset keuangan itu naik terus. Di tahun 2022 itu 3,96 T, sebelumnya di 2021 3,39, sebelumnya di 2020 3,37, dan sebelumnya yaitu hanya 2,87 T. Nah, ini menunjukkan bahwasanya aset dari keuangan syariah ini memang mengalami perkembangan juga. Oke, jadi perkembangan syariah, perbankan syariah itu selalu diperbincangkan. Karena apa? Karena ada peningkatan total aset, kemudian peningkatan terkait dengan keuntungannya, dan kemudian kuantitas bank. Sehingga perlu dilihat evaluasinya. Jadi evaluasi di sini bukan terkait dengan kinerja keuangan saja. Kemudian kalau misalkan kita lihat juga di sini dari IFD Market and Global Average IFD Value tahun 2020 bahwasanya Asia Tenggara ini masih mencokol menjadi landscape keuangan syariah global terbaik di dunia. Kemudian penilaian kinerja keuangan itu saat ini masih menjadi tolak ukur. Jadi ini adalah fenomena yang sangat bertentangan dengan kenapa didirikan perbankan syariah harusnya menganut prinsip-prinsip kesyariatan, menganut yang namanya makosyus syariah, menganut yang namanya compliance syariah. Tapi kalau misalkan kondisi saat ini memang pengukuran terkait dengan kinerja keuangan masih menggunakan tolak ukur yaitu seperti dengan bank konvensional, yaitu dengan menggunakan Camels, yaitu dengan menggunakan rasio kesehatan bank yaitu CAR, dan sebagainya. Jadi latar belakang dan tujuan yang berbeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional ini memang berbeda. Jadi munculnya perbankan syariah itu didasarkan pada prinsip-prinsip kesyariatan. Jadi pasti ada perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dan indeks makosyus syariah sebagai dasar berdirinya perbankan syariah, acuan perbankan syariah ini menunjukkan hasil yang masih rendah di tingkat perkembangan keuangan syariah asetnya tersebut. Ternyata indeks makosyus syariahnya masih rendah dan fluktuatif dan juga belum stabil. Begitu juga terkait dengan syariah compliance. Kalau misalkan kita lihat di sini ROE, return on equity dari perbankan syariah 2013 sampai 2017 naik, kemudian turun sampai 2020, naik lagi di 2021. Jadi masih belum stabil. Oke, jadi Bekun 1997 berpendapat bahwasanya semua operasi lembaga bisnis syariah itu harusnya menyesuaikan etika dalam beragama. Hamed 2000 berpendapat bahwasanya maksud dan tujuan adanya perbankan syariah yaitu mencapai tingkat falah atau kesuksesan dunia dan akhirat. Terus, kalau misalkan kita lihat daripada kinerja keuangan syariah di Asia Tenggara itu memiliki kualitas yang berbeda dengan negara-negara lainnya karena adanya political will masing-masing negara yang berbeda. Kemudian kesenjangan kualitas perkembangan ini
berimplikasi pada kendala yang terciptanya integrasi sistem keuangan di Asia Tenggara sebagai bagian dari masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Kemudian, perkembangan industri perbankan syariah yang signifikan ini tentunya menjadikan pertanyaan serius. Apakah yang hendak dicapai oleh bank syariah ini dibandingkan dengan bank konvensional yang sebelumnya sudah hadir? Nah, apakah nanti prinsip-prinsip kesyariatan ini benar-benar diterapkan oleh perbankan syariah? Nah, penting untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, mengkonfirmasi kepatuhan syariah, dan memantau fungsi bank-bank tersebut. Maka, perbankan syariah harus konsisten dalam menerapkan nilai-nilai prinsip kepatuhan syariah. Oke, jadi di sini kita bisa lihat pro dan kontranya, yaitu Husain ini bahwasanya makosyih syariah itu ternyata berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Kemudian Hanifah Bank Syariah dengan pengungkapan tata kelola perusahaan, syariah compliance itu melaporkan kinerja operasional yang tinggi. Jadi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah melalui ROA, tapi ROE-nya tidak. Nah, ada juga penelitian bahwasanya profit sharing ratio syariah compliance ini tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Artinya apa? Artinya penelitian terdahulu memang adanya inkonsistensi hasilnya. Oke, kalau misalkan kita masuk ke rumusan masalahnya yaitu yang pertama, inkonsistensi penelitian terdahulu. Apakah makosyih syariah compliance itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang kedua, tingkat kepatuhan makosyih syariah dan syariah compliance yang masih rendah. Yang ketiga yaitu profitabilitas yang fluktuasi menurun tadi. Makanya di sini sebenarnya ingin mengukur apakah syariah compliance dan makosyih syariah itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Oke, di sini yang pertama syariah compliance. Ini muncul bahwasanya manajemen itu tidak mampu memberi jaminan kepatuhan syariah dan layanan kepada produk-produknya. Maka muncul namanya syariah compliance untuk marketer tersebut. Untuk memenuhi prinsip berdasarkan hukum, agama, lembaga keuangan syariah melakukan tugas dan operasionalnya. Kemudian, kalau makosyih syariah ini adalah tuntutan untuk mengukur kinerja keuangan syariah, menghilangkan dominasi paradigma daripada perbankan konvensional tadi. Untuk kontribusi penelitiannya menguji apakah syariah compliance berpengaruh terhadap financial perform, apakah makosyih syariah juga berpengaruh terhadap financial perform. Manfaatnya, yang pertama, pengayaan literatur, menambah literatur ilmiah mengenai kinerja perbankan syariah diukur dengan syariah compliance dan makosyih syariah, bukan terkait dengan rasio keuangan tadi sesuai bank konvensional tadi. Kemudian manfaat empirisnya, memberikan standar perbandingan antara perbankan syariah dengan bank konvensional. Terus manfaat pada kebijakannya membantu otoritas pengawas untuk menetapkan kepatuhan syariah. Yang terakhir yaitu kontribusi pada metodologi mengidentifikasi bagaimana mengembangkan indikator-indikator baru untuk mengukur kepatuhan syariah yang mungkin tidak terdapat dalam bank konvensional. Ruang lingkupnya, yang pertama yaitu bank syariah di kawasan Asia Tenggara, kemudian kinerja keuangannya yaitu dengan ROA, Return on Asset untuk mengukur kinerja daripada manajemen, Return on Equity mengukur kinerja daripada pemegang saham, dan Tobin Skew Ratio mengukur nilai pasar daripada perusahaan. Kemudian, syariah compliance ada IR, ada PSR, ada ZBR, dan EIR. Maka syariahnya ada indeks terkait dengan pendidikan, kesejahteraan, dan keadilan. Data yang digunakan yaitu archive data, laporan keuangan dari tahun 2016 dan 2020, juga 2021-2023. Landasan teori. Kinerja keuangan itu adalah pencapaian suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu untuk mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Sedangkan makosyih syariah itu adalah dasar dalam penetapan hukum dan kebijakan dalam agama serta menjadi panduan dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Syariah compliance ini adalah fungsi pelaksanaannya. Nah, kalau misalkan teori, sebenarnya teorinya itu berangkat dari yang namanya
political economic theory, di mana perusahaan itu ternyata bisa tumbuh berkembang dalam suatu lingkungan, dan lingkungan industri itu tidak terlepas yang namanya political economy, yaitu sosial politik ekonomi. Nah, disinilah legitimate theory menjelaskan bahwasanya organisasi itu terus mencari yang namanya berusaha untuk memastikan bahwa operasi mereka itu dapat diterima oleh norma dan society yang ada. Maka di sini menunjukkan bahwasanya maqasid syariah itu berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Didukung oleh penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian juga menjelaskan bahwasanya sama, maqasid syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Teori yang kedua yaitu institutional theory. Teori ini menjelaskan bahwasanya implementasi yang dibuat untuk memaksa industri itu bergerak pada pola yang sama, yaitu dengan adanya regulasi, kemudian peraturan. Di sini adalah syariah compliance. Bahwasanya syariah compliance ini dibuat untuk apa? Untuk agar perbankan syariah berjalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan di awal. Nah, ketika syariah compliance ini ditetapkan, nanti tujuannya adalah perbankan syariah bisa maju, bisa sustain. Kemudian sesuai dengan tujuan awalnya. Nah, maka di sini bahwasanya sesuai dengan institutional theory, syariah compliance itu berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Penelitian terdahulu juga sama menjelaskan seperti itu. Kemudian kalau misalkan ini adalah model penelitian dan hipotesisnya, modelnya seperti ini, syariah compliance, maqasid syariah terhadap kinerja keuangan yang diwakili oleh return on asset, return on equity, dan Tobin School. Syariah compliance di sini ada beberapa hal, yaitu Islamic income ratio, profit sharing ratio, zakat perform ratio, Islamic investment ratio. Apakah berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah? Maqasid syariah ada proksinya, yaitu indeks pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan. Apakah nanti akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diwakili oleh ROA, ROE, dan Tobin School ratio. Untuk metode penelitiannya, pengumpulan datanya yaitu perbankan syariah yang ada di Asia Tenggara. Ya, jadi negara-negara di Asia Tenggara yang ada bank syariahnya, kemudian yang laporan keuangannya tahun 2016-2020, 2020-2023 itu bisa diakses. Nah, kemudian rasio-rasionya tersebut juga ada, ditemukanlah sampelnya. Sampelnya di sini adalah dari Indonesia ada 11, dari Malaysia ada 15, Brunei ada 1, Thailand ada 1, Filipina ada 1, dan terakhir Singapura ada 3. And operational variabelnya, syariah compliance tadi, ada Islamic income ratio, profit sharing ratio, zakat perform ratio, Islamic investment ratio. Variabel dependentnya, yaitu J-nya ada return on asset, return on equity, dan Tobin School. Variabel X2, variabel independen yang kedua, yaitu maqasid syariah diwakili oleh pendidikan, ada keadilan, dan kesejahteraan. Ini adalah indeks-indeksnya yang dilakukan untuk menghitung nanti. Kemudian, di sini ada variabel kontrol, tujuannya adalah untuk mengatasi yang namanya bias, mengatasi yang namanya endogeneity. Di sini saya masukkan size, company size, ada IAR, ada NPF, kemudian FDR, kemudian ada CAR, BOPO, dan NPM. Dan inilah notabene rata-rata rasio keuangan yang dipakai untuk mengukur kinerja keuangan perbankan. Teknik pengumpulan dan analisis datanya, yaitu yang pertama, statistik deskriptif, menjelaskan data, baik mean, rata-rata, minimum, maksimum. Kemudian asumsi OLS, menggunakan OLS, asumsi OLS ada beberapa, baik homokedastisitas, heteroskedastisitas, kemudian normalitas, kemudian autokorelasi, tapi yang terpenting yang tidak boleh dikecualikan yaitu terkait dengan zero condition mean. Nah, ini kalau misalkan dikecualikan terjadi namanya bias. Karena apa? Karena penelitian ini menggunakan archive data. Jadi datanya disediakan,
kita mendownload datanya, mendapatkan datanya yang sudah ada, sehingga apa? Sehingga pasti terjadi yang namanya bias. Bias dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu terkait dengan omitted variable bias, OVB. Nah, ini adalah variabel-variabel yang nantinya mempengaruhi variabel-variabel di luar penelitian yang akhirnya mempengaruhi variabel dependennya. Makanya dilakukan pengukuran dengan metode fixed effect. Yang kedua yaitu kesalahan pengukuran. Kalau kita melihat tadi bahwasanya indeks makosid syariah dan syariah compliance itu ternyata masih dikembangkan sampai saat ini. Saya menggunakan penelitian terakhir untuk indeksnya. Jadi itu belum pasti. Makanya rawan bias terkait dengan measurement error. Makanya digunakan yang namanya IV regression. Oke, jadi ini adalah bias dalam penelitian, fixed effect. Makanya dimasukkan variabel kontrol yaitu IAR, NBF, FDR, CAR, BOPO, dan NCAP sebagai kontrol di tingkat perusahaan maupun negara dengan menggunakan fixed effect dalam pemrosesannya. Kemudian ketika tadi measurement error digunakan yang namanya IV regression, yaitu memasukkan variabel instrumental, yaitu di sini ada variabel camel, CAR, NBF, BOPO, NPM, dan FDR. Yang terakhir yaitu dilakukan yang namanya robustness test, uji kekokohan, yaitu memasukkan atau mengurangi beberapa model atau indikator lainnya. Kalau saya di sini adalah ingin memasukkan tahun di mana perusahaan tahun tersebut yaitu 2021-2023 kita ingin melihat memasukkan efek daripada terjadinya pandemi COVID-19 dan sesudah terjadinya pandemi COVID-19. Apakah masih berpengaruh atau tidak? Apakah masih robust atau tidak? Kemudian di tahun 2021-2023 perbankan syariah di Indonesia yaitu BSI itu melakukan holding. Jadi sebelumnya belum holding, sekarang holding. Apakah itu nanti ketika kita tes lagi terjadi masih kokoh berpengaruh atau tidak? Baik, mungkin saya kira seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.